Nah, kita akan masuk dalam satu topik yang sangat spesifik, bagaimana untuk memasuki tahun 2026, dan tahun 2026 adalah tahun kegoncangan. Ya, jadi starting tahun kegoncangan yang super hebat. Dan saya udah sharekan ini dalam beberapa tahun ke belakang, dan bagaimana ini terbukti semua, bagaimana ekonomi juga tergoncang, ya secara politik tergoncang, bagaimana juga situasi alam berguncang. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 26 dan 27? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kegoncangan ini nggak bisa ditengking, nggak bisa dihindari karena Tuhan yang mengguncangkan. Untuk satu tujuan, supaya apa? Keguncangan ini terjadi supaya waktu percepatan ini datang dan waktu pertobatan akan segera tiba. Nah, tetapi kalau kita lihat dengan sign yang ada, Bapak Ibu sekalian, ini akan terjadi suatu situasi di mana bumi ini akan mengalami kontraksi seperti wanita yang sakit bersalin. Ya, kalau wanita yang mau bersalin itu harus dibuat sakit. Kalau enggak bisa lahir bayinya. Nah, kita lihat di sini dengan misalkan contoh tadi kita melihat situasi destruktif yang terjadi karena bencana alam yang terjadi di Sumatera bagian utara, bagai Sumatera Barat juga. Tetapi ini badai siklon sedang datang juga, sedang menimpa Sulut, menuju ke Sulut, Kaltara, dan lain sebagainya. Ya, kita benar-benar butuh kemurahan Tuhan dalam hal ini. Tetapi yang warning dari BMKG sebetulnya bukan yang dari udara, tapi di bawah bumi sedang bergerak di Indonesia. Nah, kita harus benar-benar lihat dalam skala kedewasaan secara rohani. Bukan sekedar kekhawatiran, ketakutan, tetapi kita harus lihat di balik segala peristiwa ini sebetulnya Tuhan mau apa? Dan kita sedang ada di mana? Dan apa yang bagian Tuhan, apa bagian kita? Nah, saya coba cek, ada suatu penemuan yang buat saya ini baru hanya beberapa waktu sebelum Zoom ini dimulai. Wow, ini something yang memang Tuhan singkat karena ini secara biblical, yang nggak pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Ada tanda-tanda di langit. Tanda-tanda di langit. Di dalam Yoel 2 ayat 30, 31, dan 32. Firman Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ayat-ayat nubuatan ini diulang kembali di dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Kisah Rasul ayat pasal yang kedua ayat 20 dan 21. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan
akan diselamatkan. Kita lihat kajian daripada nubuatan ini. Dimulai tahun 2025, ini kita ada di penghujung tahun 2025, ada terjadinya 3 kali bulan darah. Bulan menjadi darah. Dan herannya, itu bertepatan dengan hari besar Yahudi, Ibrani, yaitu tanggal 14 Maret 2025 yang lalu, disebut Hari Raya Purim. Kalau Hari Raya Purim bagi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, Ibrani itu hari raya besar karena hari pembebasan. Dan itu pernah terjadi juga bulan darah, bulan berubah menjadi gerhana bulan merah gitu, darah, seperti darah. Itu ketika bangsa Israel waktu itu dibebaskan dari Iran, ya, Persia zaman dulu. Dan ini tahun-tahun ini sedang terjadi lagi. Nah, tahun 2025, 14 Maret tahun 2025 itu Hari Raya Purim. Ketika Esther muncul, ya. Lalu tanggal 7 September yang lalu, tahun 2025, tepat hari Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Tahun 5786. Lalu, what is the next? Tanggal 3 Maret 2026, jadi 4 bulan lagi, itu akan kembali ada bulan darah, bulan berubah menjadi darah, tepat Hari Raya Purim. Gak pernah dalam sepanjang sejarah 2 kali Hari Raya Purim. Itu disebut tetrat. 4 kali tanda-tanda bintang di langit. Nah, apakah ini dicocok-cocokkan? Enggak juga, pas cocok. Pas tepat. Firman Tuhan tuh nggak pernah bohong. Kalau bohong ngapain kita percaya? Cuman kita masalahnya nggak aware aja. Kita banyak fokus kepada masalah-masalah kecil. Padahal Tuhan sudah berikan warning di langit. Nah, itu 3 Maret 2026, Hari Raya Purim. Pas memang grup saya juga akan ada di sana nanti pada bulan Maret itu untuk mengadakan satu acara worship. Worship itu untuk juga membawa bangsa Israel dan orang-orang Yahudi supaya bisa dimelekkan mata rohaninya, percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, terus ada hal hitungannya yang sangat tepat. Kita banyak tidak tahu, tidak mengerti, tidak mau tahu hari-hari raya Ibrani karena kita ini sering taunya Natal, Paskah, Pentakosta, dan sebagainya gitu aja. Padahal Yesus aja juga memperingati hari-hari raya Yahudi ini. Tapi klimaksnya nanti tahun 2032. Sekali lagi ya. Klimaksnya nanti 2032 sampai 2033. Akan terjadi klimaks namanya tetrat, 4 kali bulan darah. Yaitu tanggal 25 April 2032, tepat Hari Raya Paskah, 18 Oktober 2032, Hari Sukot atau Tabernakel, lalu tanggal 14 April 2033, Hari Raya Paskah, 8 Oktober 2033, Hari Raya Sukot atau Tabernakel. Double. Apa yang terjadi 2033? Ini adalah tepat ketika Yesus
waktu itu melahirkan gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu. Peristiwa penyaliban, Pentakosta, dan itulah hari-hari Tetrat. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, kita lagi hitungan mundur. Jangan maju, mundur aja. 2033, ulang tahun gereja 2000 tahun. Makanya My Home bergerak mengirim 30.000 misionaris tahun 2033. Mengentaskan amanat agung. 2034 mah udah, jangan bikin rencana neneng, bapak, opa, oma. Itu yang disebut hari ke-7. Hari Sabat. There is no one can work. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kalau kita lihat unsur-unsur dunia sedang bergerak, setan sedang kerja lembur-lemburan untuk membuat proyek kebinasaan. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Are you sleeping? Sedang tidur atau pesta pora? Atau sedang merencanakan suatu target besar yang belum pernah kita lakukan sebelumnya? Saya katakan kepada teman-teman, do it ketika kita punya kesempatan. Jangan nunggu yang lain. Saya terima kasih kepada anak-anak muda yang kata saya, jangan nunggu setoran dulu. Pergi lu, pakai bawa sandal jepit, pergi ke sana. Kalau nolong orang, jangan pakai birokrasi, nunggu setoran dulu dana dan sampai baru pergi. No. Misionaris sejati itu siap mati bagi Kristus. Jangan nunggu tante yang kaya-kaya, yang medit-medit, nggak pernah ngocor juga. Pergi. Karena semua itu akan digoncangkan. Harta, emas, dan perak itu semua akan digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan adalah sistem kerajaan Allah. Buktinya apa? Ketika kita di sana, kita nggak kekurangan sesuatu. Kalian mau setor nggak setor, kita nggak kekurangan sesuatu. Buktinya Tuhan cukupkan. Karena ada sistem kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi untuk fase ke depan? Setan sedang membuat satu sistem yang namanya belenggu piatu. Merasa frustasi, tidak bergambar, tidak berbapak, tidak berwarna. Saya 2 hari yang lalu saya apply visa di Israel, di Singapura. Aduh, saya selalu kan saya senang ngobrol sama supir-supir gitu, supir-supir di Singapura. Haya, susah lah, beli bubur tidak bisa lah. Gini, ngeluh aja semua, ngeluh semua. Dan Singapura, gak ada bencana, gak ada apa, tetap aja begitu. Dan tahun kemarin 254 anak muda, anak remaja menerjunkan diri dari gedung tinggi. Tidak boleh diekspos oleh pemerintah. Ada roh apa yang sedang ditebar oleh setan? Roh piatu, tidak berbapak. Yesus datang, Raja Damai, Bapa yang kekal. Tidak akan ditemukan shalom dimanapun. Jangan takut ketika ada bencana kita pergi ke sana. Kita merasa bagaimana dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan berkat itu kan ngocor dari sorga berkelimpahan. Bahkan ketika kita menolong orang sengsara itu utangi Tuhan. Makanya saya bingung kalau ada gereja miskin, berarti nggak pernah jadi berkat kali. Masa ngikut Tuhan jadi miskin, nggak bisa nolong orang gitu kan? Bahwa Tuhan itu ngomong, berikan apa yang ada padamu.
5 roti 2 ikan. Bahkan di dalam Matius 25 dikatakan harus peduli memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang. Nggak usah rapat, yang itu dirapatin terus. Ada duit, ada dana, nggak ada dana. Nggak gitu. Barang siapa yang peduli kepada saudaraku yang hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. But if you do not do it, go away, enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Buat apa ada gereja sih? Buat apa ada orang Kristen? Buat apa ada anak Tuhan sih? Sebetulnya kita ini harus jadi the agent penyalur berkat sorgawi. Nah, kita lihat ya hal-hal yang destruktif di sini. Kejahatan siapa? Pemerintah jahat? Yes. Rakyat jahat? Yes. Gereja jahat? Mungkin. Gak peduli lingkungan? Bangun gereja tanpa peduli lingkungan. Bangun rumah tanpa peduli kotanya. Buat apa ada Yeremia 29 ayat 7? Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya dan kesejahteraanmu. Kepicikan kita umat Tuhan seringkali adalah self. For me, for me, for me. Bahkan kita membentuk klub namanya Bless Me Club. Berkati aku, berkati aku. Apa yang harus terjadi ke depan Bapak Ibu sekalian dalam memasuki tahun 2026? Aku hanya minta satu. Ketika tadi aku sharing di UMAS di Bekasi. Aneh, pesannya tuh aneh gitu. Ketika peristiwa Natal itu apa yang dicari Tuhan sih? Apa yang dicari Tuhan? Apa yang dicari Tuhan? Bukan dicari kita. Kalau kita cari bayi itu, bayi Yesus. Tuhan cari siapa yang mau jadi papa mama. Siapa yang mau jadi Maria? Siapa yang mau jadi Yusuf? Siapa yang mau jadi kandungan rohani? Kenapa kok ada Tuhan kita seperti itu supaya bisa merasakan penderitaan manusia? Raja damai harus masuk dalam fase kelemahan, fase kemanusiaan, fase kesengsaraan, fase mengalami virus, di mana tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah lahir di kandang binatang. No one. Kita nih super kaya semua nih sebetulnya. Tapi seringkali kita nggak kaya di dalam roh. Miskin secara roh. Jadi orphan spirit itu terjadi di mana-mana, yaitu ikatan belenggu yatim piatu sehingga dia tidak berbapak. Tidak berbapak itu sama dengan tidak punya warna. Makanya di dalam kepekatan, kekelaman itu di dalam firman Tuhan di dalam kitab Malaki 4 ayat 5 dan 6, firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi maksudnya apa? Turn the heart of the father. Mengutus Nabi Elia untuk apa? Membuat berbalik hati bapak-bapak kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak-bapak. Tadi saya senang ngobrol dengan beberapa pendeta-pendeta di Bekasi. Oh, kita bikin UMAS bersama sekota ada di gereja yang bahasa roh. Padahal yang ngisinya adalah GKI. Dan saya, kok bisa rukun ya kalian bisa ini? Aku senang sekali, benar-benar tadi senang karena kita udah nggak ribut doktrin, nggak ribut apa. Kenapa? Karena raising fathers.
munculnya bapak-bapak. Enggak ngomong gua yang paling hebat pendeta di antara semua. No. Kita sekelompok orang yang dinamakan komunitas kerajaan Allah. Kita lihat, kita banyakkan oldies nih di My Home nih, ya. Pola pikir kita harus rubah. Jangan sampai mindset kita nih nggak mau berubah. Akan muncul gerakan anak-anak muda yang radikal yang siap mati bagi Kristus, gak peduli dengan doktrin kita. Pertemuan doa waktu di SICC minggu lalu, saya ini nyuruh satu di ending, setelah semua yang gagah-gagah perkasa, pendeta-pendeta semua doa, saya nyuruh satu anak namanya Rachel yang siap kita kirim jadi misionaris ke Yemen di Saudi Arabia. Dia dari GPDI, seorang anak pendeta kecil, belum pernah ke SICC, dan dia di panggung dia nangis. Umurku baru 25 tahun. Dan saya siap mati bagi Kristus. Jangan dipikir saya masih muda gak punya mimpi. Saya punya mimpi. Saya punya angan-angan. Saya punya cita-cita. Tetapi kenapa dia ngomong kalian tuh takut untuk menginjil? Kenapa gereja gak mengirim misionaris? Karena one day kita semua akan mati. Ada orang keselak bakso pun bisa mati. Mending kita mati bagi Kristus. Dia ngomong begitu sambil nangis. Jangan sampai kita mati gak lakukan apa-apa. Tapi dia ngomong, di mana anak-anak muda bapak-bapak mana? Yang udah mendirikan gereja pada kemana? Kita lagi dikejar tayang, kejar waktu. Jangan sampai kita nih menjadi the hero, pahlawan iman, padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak ada korban. Coba kayak running, kayak Pak RT aja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ke depan nih, di Amerika itu ada namanya seorang anak muda yang baru dibunuh waktu itu tuh. Saya kan baru dari sana. Namanya Charlie Kirk, umur 31 tahun. Saya juga nggak tahu siapa dia. Tapi ketika tanggal 10 September 2025 ditembak mati. Semua orang berusaha ngelihat siapa nih dia, Charlie Kirk ini. Dari usia 18 tahun ternyata dia mendirikan gerakan namanya Turning Point USA. Dia membuka tenda di kampus dan dia berani mengatakan, prove me wrong. Buktikan kalau saya salah. Gitu. Nah, dia ditembak tanggal 10 September yang lalu. Tahu nggak, gerakan Turning Point ini sekarang merebak di 200 negara. Dan statement anak-anak muda ini ngeri banget. Sekarang mereka itu, anak-anak muda itu di sana beli Alkitab nggak pakai gadget. Kita yang oldies malah pakai gadget. Mereka beli Alkitab, naik pembelian Alkitab naik 41%, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka pergi ke gereja pakai dasi dan sebagainya. Dan tahu nggak statement anak-anak muda ini apa? We want to die as Charlie Kirk. Kami mau mati seperti Charlie Kirk. Wow. Terus
istrinya namanya Erika Kirk. Dia berkhotbah. Dia dalam keadaan terseduh-seduh, dia nangis. Dia menyebut pembunuhnya namanya Tyler Robinson, umur 22 tahun. Karena memang dia pacarnya LGBT juga, yang menentang Bible ya. Dan Erika Kirk ngomong ini, I forgive him. I forgive him. Aku mengampuni dia. 2 kali dia ngomong. Sampai seorang aktor daripada Toy Story, namanya Tim Allen, dia bertobat karena selama 60 tahun dia nggak pernah bisa mengampuni pembunuh papahnya. Pembunuh papanya seorang pemabok ketika dia berusia 11 tahun. 60 years, 60 tahun dendam. Apakah ke depan kita lihat model orang-orang seperti Charlie Kirk akan muncul mendadak dari belakang panggung yang biasa kita buat panggung? Orang anak-anak muda di sana langsung mereka baca Alkitab, gak mau dari gadget. Buka buka Alkitab. Ada satu perempuan buka Alkitab, dia langsung Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan itu ayat zat buat dia. This is about the truth. Dan sampai perempuan ini ngomong, everybody telling the lie, semua bohong. Hanya satu yang telling the truth. Yesus namanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dalam Habakuk 2 ayat 14, firman Tuhan berkata begini, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang the glory of God, kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Jadi kata kemuliaan di sini adalah kabot, sementara kata Yunani padanannya adalah doksa. Ketua kata ini berbobot atau bobot berat. Jadi ke depan nanti ada kodrat. Saudara dan saya yang punya mengerti otoritas ini, yang mengerti kalian ada just in time, in the God's time, get ready. Mujizat itu jadi perkara kecil. Anda lakukan yang kecil tapi berdampak hebat. Beri makan jutaan orang. Beri makan jutaan orang. Jangan ngurusin hanya kelompok 10, kelompok 5, kelompok. Mulai visi ini membesar. Apakah saya ambisi? No, we are too late, saya kata. Terlambat sudah. Mau bikin gedung gereja 10.000, masuk, nampung. It's too late. Kampung-kampung lagi menunggu. Desa-desa lagi menunggu. Tahu nggak sekarang di Afghanistan, di mana lagi di Pakistan sekarang, puluh ribu mereka siap mati, mereka worship kepada Kristus dan mereka nggak takut mati. Bobot berat akan memenuhi bumi. Langit akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita nggak punya harapan kayak begini, mendingan kita mati hari ini. Sungguh, mendingan kita mati hari ini dah. Kalau kita nggak ada harapan. What is the message kita kepada jemaat? Apa kita mau deliver the message? Apa kita mau sharekan kepada orang? Kalau kita sendiri penuh masalah. Kalau kita sendiri nggak ada jalan keluar.
Waduh, Bapak Ibu sekalian, saya lagi kemarin ini dari Sentul City. Ada satu ibu dari Sukabumi nyalamin saya, Pak Daniel sini, Pak Daniel sini, Pak Daniel. Bapak, terima kasih Bapak, doa Bapak sudah didengar. Apa? Kata saya lupa doa apa. Anak saya itu leukemia yang umur 6 tahun dan kata dokter cuma 3 bulan usianya. Bapak peluk dia, Bapak doakan dan dia sembuh sekarang. Ya, saya sampai bingung. Apakah saya punya karunia kesembuhan? I don't know. Tapi kuasa itu ada padaku. Mau nggak kita radikal sih? Seperti Yesus radikal. Jangan takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Kita mau kemana? So we are going nowhere. Jadi Yesus ada satu plan besar bahwa rencananya hebat. Apakah kita dia mau menyertakan kita atau enggak? Apa yang Yesus pikirkan, dia percaya bahwa dunia itu harus berubah. Dan start berubah dari otak kita dulu, mindset kita dulu. Pola pikir kita dulu. Yang kedua, Yesus datang itu untuk menyelamatkan semua orang. Yang ketiga, dia tahu persis dari mana harus diselamatkan. Di dunia itu ada kedua kerajaan gelap atau kerajaan terang. So we gotta choose. Kita harus benar-benar memilih ada di mana kita. 2028 saya ketika berdoa di My Home Jerusalem waktu itu, Tuhan, kenapa Tuhan berikan deadline 2028? Ada apa yang terjadi Tuhan? 2028 Gog Magog akan muncul menyerang Yerusalem. Dan Donald Trump itu udah nggak bisa berkuasa lagi 2028. Posisi Indonesia sekarang malah ke Rusia. Itu posisi akan menentang umat Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan benar-benar. Dan di mana 2028 itu adalah 80 tahun ulang tahun Israel. Maksudnya pohon ara yang sudah bertunas ini, dan firman Tuhan berkata angkatan ini tidak akan berlalu sebelum segala sesuatu akan terjadi. So, what? Saya ngelihat ini bahwa kita antara gelap dan terang sedang berkejaran. Dan saya yakin percaya memasuki 2026, dunia boleh gelap, dunia boleh bergoncang, bangkrut di mana-mana, boleh. Tetapi sistem kerajaan Allah tidak pernah bangkrut. Amin Bapak Ibu sekalian. Anut sistem ini. Memberi akan diberi. Pokoknya lawan sistem dunia. Lawan sistem setan. Jadi orang pengen bagaimana beli saham, beli emas supaya bisa memperkaya diri, bisa cepat kekayaan, beli perak, ketipu. Karena firman Tuhan kata, emas dan perak kepunyaanku, jangan dirampok. Sistem dunia sedang menuju kehancuran. Karena kerajaan Allah itu lawannya Mamon. Tetapi kita akan gunakan Mamon untuk persahabatan, untuk membuat persahabatan dan untuk mencapai kemuliaan. Saya Bapak Ibu sekalian itu bisanya kemarin malam ya, ada anak-anak muda dari Israel, orang-orang Yahudi banget, bisa dia belum percaya Tuhan Yesus, dia ngomong ke saya, Pastor Daniel Panji gitu, tapi sekarang udah bisa mau, Daddy, I miss you so much. When will you come again? I cannot wait. Aku gak bisa nunggu. Aku pengen ketemu dengan kamu, my father gitu. Zaman dulu mana ada orang Yahudi gitu kan, mau ke seorang pendeta, ke orang Kristen mau begitu, nggak ada. Jadi tahun ke depan, lahirkan hati Bapa dalam dirimu, hati mama-mama yang mau carry the presence of God. Jangan takut
karena rencana Tuhan tetap jadi. Rencana Tuhan tetap jadi, tidak ada yang gagal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.